Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Pada pembelajaran bahasa Indonesia sebelumnya, kita sudah belajar mengenai teks deskripsi. Kita sudah belajar mendeskripsikan sesuatu atau objek. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2, yaitu teks cerita fantasi. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah membaca teks cerita fantasi? Adakah yang tahu apa itu cerita fantasi? Sebelum kita mempelajari materi teks cerita fantasi, ada baiknya kita melihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Yang pertama, yaitu menjelaskan unsur cerita fantasi. Yang kedua, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Yang ketiga, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang didengar atau dibaca. Yang keempat, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Dan yang kelima, menyajikan cerita fantasi. Kita awali materi teks cerita fantasi dengan memahami pengertian cerita fantasi dulu ya. Fantasi merupakan sebuah khayalan atau imajinasi yang hanya dalam pikiran. Fantasi terbagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran atau kemauan. Contohnya, seorang pelukis, penulis, atau perancang. Mereka mengendalikan fantasinya untuk dijadikan ide dalam karya-karyanya. Contohnya, seorang pelukis ingin menggambar. Sebelum menggambar, dia membayangkan pemandangan ataupun objek yang akan digambar. Kemudian, itulah yang disebut fantasi aktif. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran atau kemauan. Ini adalah sebaliknya. Fantasi pasif ini dicontohkan adalah orang yang melamun, di mana orang melamun itu tidak menghasilkan apapun dari lamunannya atau hayalannya. Kemudian, fantasi yang dimaksud dalam teks cerita fantasi yaitu fantasi aktif. Jadi, cerita fantasi adalah khayalan atau imajinasi seseorang yang dikendalikan menjadi ide untuk dituliskan menjadi sebuah cerita. Itulah pengertian teks cerita fantasi. Untuk lebih mengenal cerita fantasi, mari kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Ciri-ciri yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Artinya, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ciri-ciri yang ketiga, rangkaian peristiwa cerita fantasi terjadi pada dua latar. Latar yang dimaksud yaitu tempat dan waktu. Latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh yang memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Yang kelima, cerita fantasi bersifat fiktif, artinya bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan sehari-hari, yaitu bukan bahasa formal. Selanjutnya, ada jenis cerita fantasi. Jenis yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan nyata, terdapat dua cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang dimaksud cerita fantasi total adalah peristiwa, nama, dan tempat cerita tidak ada dalam dunia nyata. Sedangkan sebaliknya, pada cerita fantasi irisan, peristiwa, nama, dan tempat cerita ada dalam dunia nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua yaitu berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi dengan latar waktu sezaman dan cerita fantasi dengan latar lintas waktu. Yang dimaksud latar waktu sezaman yaitu latar yang digunakan satu masa, seperti fantasi masa kini, masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Sedangkan latar lintas waktu yaitu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang. Setelah memahami pengertian, ciri-ciri, dan jenis cerita fantasi, sekarang saatnya kita belajar menceritakan kembali isi cerita fantasi. Dalam menceritakan kembali isi cerita fantasi, yang pertama kita lakukan adalah menentukan tokoh
latar, dan urutan peristiwa. Yang kedua, langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar, yaitu yang pertama, kita membaca atau mendengar cerita fantasi dengan seksama agar memahami isi cerita. Yang kedua, kita mencatat pokok-pokok penting dalam cerita, yaitu tokoh, watak, latar, pesan, dan alur cerita. Yang ketiga, kita menyusun kembali cerita fantasi yang sudah dibaca atau didengar menggunakan kalimat sendiri atau pemahaman masing-masing. Dan yang terakhir, menggunakan catatan untuk membantu mengingat pokok-pokok penting cerita. Sekarang saatnya kita membaca cerita fantasi berjudul Pensil Ajaib. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk belajar dan juga membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Sayangnya, kini ia tak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah habis dan sangat pendek sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam keseharian Laila, ia membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Saat tengah mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang. Ia akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kaget ia ketika selesai menggambar bunga. Tiba-tiba, bunga tersebut menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya, tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Kini, ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap, ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena merasa sangat bahagia karena kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meskipun begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Itulah tadi cerita fantasi berjudul Pensil Ajaib. Bagaimana menurut kalian? Seru kan ceritanya? Selanjutnya, setelah membaca cerita fantasi berjudul Pensil Ajaib, silahkan kalian kerjakan tugas individu 2.1. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kerjakan tugas pada buku kalian masing-masing, lalu foto tugas kalian kirimkan melalui link Google Form yang sudah saya bagikan di grup kelas. Waktu pengumpulan tugas yaitu hari ini. Sekian materi pembelajaran teks cerita fantasi untuk pertemuan pertama ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.